Ameriza Musa, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, dan Irfan Syauqi Baik, Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas, masih bersama kami pagi ini. Saya ke Pak Ameriza sekarang. Pak, tadi Pak Ameriza sempat menjelaskan soal adanya blueprint sistem pembayaran. Blueprint nih berarti cetak biru, Pak. Di dalamnya tentu banyak hal-hal yang akan membantu masyarakat dalam digitalisasi pembayaran. Nah, ada salah satunya adalah data hub. Itu seperti apa, Pak? Jadi memang di era digital ya, kita melihat bahwa data is new oil. Jadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan ekonomi digital itu bahwa data itu harus di-manage secara baik dan sangat efisien. Oleh karena itu Bank Indonesia salah satu inisiatif ke depan, di samping kita memperkenalkan KRIS yang tadi, di sisi front end-nya, kita di back end-nya itu juga menyiapkan data hub ya. Jadi data hub ini adalah suatu data center yang akan mengelola data payment. Jadi nanti ada payment ID, di mana data-data payment ini dapat dikelola dengan baik, dan ini bermanfaat sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan Bank Indonesia, dan tentunya akan bermanfaat bagi industri. Sehingga memang di era digital itu siapa penguasa data, itulah yang menguasai ekonomi. Jadi kami melihat data hub ini suatu hal yang strategis. Nah, itu perkembangannya sejauh ini sudah sampai apa, Pak? Jadi dalam blueprint sistem pembayaran kita ada banyak inisiatif yang kita akan lakukan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Kita 2019 telah menyelesaikan QR Indonesia Standard. Kita targetnya tahun 2021 ini akan melaunching infrastruktur yang kita namakan BIFAS. BIFAS itu adalah back-end retail payment infrastructure yang akan memfasilitasi transaksi-transaksi online di Indonesia secara real time, 24/7, dan juga dengan kehandalan yang semakin baik dan kemampuan pengolahan datanya. Jadi saya rasa mungkin waktunya itu di antara 2022-2023 bersamaan dengan setelah implementasinya infrastruktur Bank Indonesia BIFAS seperti itu. Nah, itu nanti kegunaannya buat masyarakat apa, Pak? Ini merujuk lagi pada tadi bahwa masih baru 10% UMKM yang memakai QR. Lalu juga untuk kegunaan terutama pengelolaan zakat, infak, sedekah itu apakah apa kegunaan yang paling akan terlihat perbedaannya dibanding sekarang gitu? Jadi tadi dikemukakan Pak Irfan ya, sepertinya dalam kalau kita lihat data dalam 5 tahun terakhir itu memang pengumpulan zakat infak sedekah itu mengalami peningkatan tren ya Pak Irfan. Dan kalau saya lihat bukan hanya jumlahnya meningkat nih Mbak Paskalis, ternyata growth rate-nya itu semakin tinggi. Jadi apa? Jadi artinya pengumpulan zakat ini terakselerasi semakin cepat, dan ini masih dugaan kami ya Mbak Paskalis bahwa peningkatan pengumpulan zakat infak sedekah itu ini terkait dengan penyediaan infrastruktur digital payment yang semakin baik. Masyarakat dengan mudah melakukan donasi, pemberian zakat, infak sedekah, bahkan kita sekarang bisa melakukan kurban sapi atau kambing itu dengan cukup membuka aplikasi dalam digital device. Nah, jadi itu sudah terasa sekali manfaatnya. Jadi cuma tantangannya ya, mungkin yang tadi dikemukakan oleh Mbak Paskalis, di satu sisi Bank Indonesia bisa mendorong dari sisi supply ya. Dari sisi supply itu maksudnya kita menambah jumlah merchant KRIS yang ada di Indonesia. Cuman permasalahannya kan di masyarakatnya bagaimana gitu. Nah, untuk itulah maka Bank Indonesia ke depan kita juga di samping mendorong dari sisi supply, menambah jumlah merchant, kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi, melakukan pengembangan berbasis komunitas. Jadi yang mungkin sebagai contoh ya, awal tahun ini kita sudah bekerja sama dengan komunitas TNI Kodam Jaya, di mana seluruh prajurit dilatih bagaimana menggunakan digital payment, bagaimana menggunakan KRIS, dan juga di beberapa pasar di bawah pengelolaan Kodam Jaya itu sudah menggunakan merchant-merchantnya menggunakan KRIS. Nah, ini kita bisa replikasi nih Mbak Paskalis dengan komunitas yang lain, misalnya Polri, kemudian Pemda, kemudian komunitas pesantren ya, yang tadi saya sebutkan jumlahnya itu sangat hampir jumlah studentnya 4,4 juta. Nah, ini kalau kita masuk penetrasi melalui
pesantren, masjid-masjid, komunitas muslim, itu tentunya akan menciptakan demand. Jadi nanti klop antara dorongan kita menjumlah merchant dengan masyarakat yang semakin teredukasi Oke. menggunakan digital payment. Nah, makanya ke depan kami akan dorong nih, Mbak, komunitas berbasis komunitas melalui edukasi dan sosialisasi, dan juga kami sudah menargetkan bahkan ke seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia ini menjadi key performance indicator mereka agar mereka mendorong komunitas di masing-masing daerah. Oke, itu dari sisi Bank Indonesia, Pak Irfan. Bagaimana dari sisi Basnas? Karena digital sudah ada, potensi besar sekali. Nah, ke depan nih, apa yang akan dilakukan oleh Basnas? Kalau tadi dari BI ada komunitas, bagaimana dengan Basnas supaya kemudahan yang ada ini bisa dimanfaatkan dan bisa menarik potensi yang cukup besar? Ya, jadi Basnas itu kita berupaya mengembangkan terus ya platform digital ini, dan di strategi kami itu kita sudah mengembangkan platform ya. Selain platform Basnas, kita juga berkolaborasi dengan platform yang ada seperti yang commercial platform ya, kemudian yang crowdfunding, yang social platform, termasuk juga kita sudah masuk ke pengembangan artificial intelligence ya. Jadi kita sudah punya zakat virtual assistant dan sebagainya. Jadi ini bagian dari upaya kita untuk semakin memperbanyak opsi-opsi bagi masyarakat di dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Jadi kalau ibarat menu untuk membayar zakat itu semua ada. Yang mau secara tradisional bayar langsung bisa, yang ngertinya transfer itu juga kita siapkan. Nah, termasuk tren dari terutama generasi milenial yang segala sesuatunya ingin mudah dan basisnya kepada teknologi, itu juga kita siapkan. Nah, termasuk memanfaatkan QR Indonesian Standard tadi. KRIS ini juga kita manfaatkan sebagai salah satu sarana untuk memudahkan sebagian masyarakat yang mereka lebih suka untuk menunaikan kewajiban zakatnya secara cashless. Nah, jadi itu juga kita siapkan. Nah, termasuk juga pada sisi penyaluran zakat, ya, di mana program-program misalnya pemberdayaan ekonomi mustahik. Ya, sekarang di beberapa titik lokasi pemberdayaan kita, itu para mustahik pengusaha misalnya yang kita bina, itu juga mereka membuka atau memfasilitasi kalau ada konsumen yang datang membeli produk mereka, itu melalui QR misalnya ya, dan melalui transaksi secara digital. Nah, itu juga kita lakukan sehingga masyarakat kemudian memiliki banyak alternatif pilihan ya, di mana kesemuanya itu kita siapkan ya. Dan saya melihat ke depan berdasarkan data yang ada, ketika kami pertama kali mengembangkan digital zakat tahun 2016, itu kontribusinya baru 1% terhadap total pengumpulan. Tapi 2020 sudah 24%. Jadi kenaikannya luar biasa, dan ke depan trennya juga akan semakin meningkat, apalagi ada perubahan gaya hidup ya, gaya hidup yang semakin tergantung dengan teknologi. Nah, jadi karena itu kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memperkuat digital payment system di negara kita, karena ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, dan pada segmen-segmen tertentu khususnya generasi milenial ini kelihatannya sudah menjadi bagian dari lifestyle. Nah, ini yang harus kita akomodasi, karena bagaimanapun juga pembayar zakat hari ini dan masa depan, apalagi masa depan itu adalah generasi milenial hari ini. Jadi karena itu semua lembaga zakat dia harus bisa beradaptasi dengan situasi dan tantangan yang ada, dan di antara pilihan untuk kemudian meningkatkan pengelolaan zakat, optimalisasi zakat, itu adalah melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk dari sisi penyaluran. Jadi apa yang sudah disediakan BI bisa terserap oleh masyarakat yang ada, outputnya nantinya tentu bisa menggerakkan industri syariah menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ameriza dan juga Pak Irfan sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini.